di Istikharah Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di Istikharah Cinta. Pada kesempatan Istikharah Cinta kali ini, kita sama-sama akan membahas tentang satu pasangan yang sedang dibicarakan di sosial media, yakni Ria Ricis dan Teuku Ryan. Menurut kabar bahwa terjadi keretakan rumah tangga antara Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bahkan netizen berasumsi bahwa akan terjadi perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dan pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan istikharahkan, meminta petunjuk kepada Al-Quran tentang hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Tentu kita akan meminta petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah, haruskah terjadi perceraian atau seperti apa. Karena memang dalam mempertahankan rumah tangga tentu ada kemaslahatan dan ada juga kemadaratannya. Dan sebaliknya dalam perceraian pun ada kemaslahatan dan ada kemadaratannya. Jadi sama ya, seimbang dua-duanya. Oleh karena itu kita akan sama-sama membaca Al-Quran ini, istikharah menggunakan Al-Quran, seperti apakah petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran. Seperti biasa, untuk istikharah ini kita akan sama-sama istikharah dari dua pihak. Yang pertama dari pihak Ria Ricis, apakah harus tetap bertahan dengan Teuku Ryan. Yang kedua dari pihak Teuku Ryan, apakah harus tetap bertahan dengan Ria Ricis. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika kita ingin memegang Al-Quran, kita harus ada dalam keadaan suci. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa astagfiruka. Allahumma in kana ta'lamu anna Teuku Ryan khairan li Ria Ricis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan data yang saya tunjuk adalah surat Al-Hajj ayat 33. Saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajarin musamma thumma mahilluha ila baitil atiq. Subhanallah, Masya Allah. Lakum fiha manafi'u, bahwa untuk kalian semua dari berbagai syiar-syiar Allah itu ada kemanfaatan hingga waktu yang ditentukan. Summa mahilluha ila baitil atiq, dan tempat dari syiar-syiar Allah itu adalah ke rumah Allah. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang Baitullah ya, tentang syiar-syiar yang berada di Makkah dan di Madinah. Karena syiar-syiar agama Islam, syiar Allah itu berada di kota suci Mekah dan Madinah. Mungkin ini adalah isyarah juga bahwa Ria Ricis itu harus melaksanakan umroh untuk berpikir lebih jernih lagi. Karena kalau di Indonesia mungkin ya banyak sekali orang-orang yang kalau kita misalkan curhat tentang rumah tangga kita, ini malah nantinya banyak harewos sana harewos sini ya, banyak pendapat sana pendapat sini yang akhirnya ini bukan memberikan solusi tapi memberikan hal yang bikin panas ya. Maka ini mungkin ajakan untuk Ria Ricis untuk melaksanakan umroh. Karena ini tentang Baitullah, luar biasa. Tapi jadi ingat tentang Lesti juga. Dulu saat Lesti rumah tangganya diterpa masalah, Lesti itu mendapatkan petunjuknya itu ketika melaksanakan umroh, dimana dengan petunjuk yang Lesti dapatkan saat umroh, ia yakinkan hati yang tadinya ingin cerai, akhirnya tetap bersama, menjaga bahtera rumah tangganya bersama Rizky Bilar. Nah ini bisa ya untuk Ria Ricis. Ternyata surat Al-Hajj ayat 33 berkenaan tentang manfaat dari syiar-syiar Allah yang berada di Makkah dan Madinah. Silakan untuk melaksanakan umroh. Ini adalah petunjuk Al-Quran ya. Seperti itu. Oke, luar biasa, Masya Allah. Ini untuk Ria Ricis. Dan kita akan istikharah kedua dari pihak
Tengkurian, apakah Ria Ricis, apakah tengkurian ini harus tetap bertahan dengan Ria Ricis atau seperti apa? Mari kita istikharah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka. Allahumma in kana tengkurian khairan Ria Ricis. Allahumma in kana Ria Ricis khairan tengkurian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata yang ditunjuk adalah surat Al-Kahfi ayat 30. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Subhanallah, Masya Allah, ini juga ayat yang baik. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inna lanudhi'u ajroman ahsan amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Artinya, di tengkurian itu jangan banyak rasa khawatir, jangan banyak rasa takut dalam dirinya. Karena yang penting itu tengkurian tetap berbuat baik sebaik-baiknya, maka Allah itu tidak akan menyiakan orang-orang yang tetap berbuat baik, yang senantiasa melakukan kebaikan. Nah, menurut saya dari dua istikharah ini, baik dari pihak Ria Ricis dan tengkurian, sama-sama ayat yang keluar adalah ayat yang baik. Yang pertama Ria Ricis tentang ibadah haji, tentang syiar-syiar di Makkah dan di Madinah. Yang kedua, ini adalah tengkurian. Di mana tengkurian juga ternyata ayatnya adalah ayat yang baik. Dua-duanya baik. Nah, mungkin yang bermasalah itu bukan tengkurian dan Ria Ricisnya, tetapi orang-orang yang berada di samping mereka, orang-orang yang akhirnya memberikan asumsi-asumsi yang jelek. Makanya, tadi pas waktu istikharah pertama, ternyata Ria Ricis itu diberikan ayat-ayat tentang haji ya, tentang haji dan umroh. Ini, silakan untuk Ria Ricis kalau punya waktu, datangi rumah Allah, ke Baitullah, dan meminta petunjuk untuk segala suatu hal yang baik ya. Insya Allah, pasti Allah itu akan menunjukkan hal yang baik, petunjuk untuk umat-umatnya yang mau mencari kebenaran, mencari jalan. Seperti itu. Dan untuk tengkurian, tetaplah berbuat baik, jangan takut, jangan sampai banyak, karena ini kayaknya di ayat ini kan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, bahwasanya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Jadi jangan takut, kalau kita berbuat baik, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita, seperti itu. Jadi jangan ada ketakutan ya, kalau kita berbuat baik lalu kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Jangan takut, tetaplah berbuat baik. Nah, itu buat netizen juga, mari kita doakan bersama-sama untuk hubungan Ria Ricis dan tengkurian ini ya. Karena ternyata dua-duanya itu ayatnya adalah ayat yang baik, ayat yang menunjukkan tentang hal yang bagus. Jadi sebenarnya memang ada permasalahan yang terjadi, kurang komunikasi itu karena sebenarnya di antara mereka ada orang-orang yang malah menghembuskan suatu hal yang kurang baik. Akhirnya terjadi kerenggangan juga seperti itu. Jadi mari kita sama-sama untuk senantiasa memberikan hal-hal yang baik, yang positif. Kalau misalkan kita memiliki sanak saudara juga yang mungkin sedang mengalami seperti itu, Ria Ricis dan tengkurian, kita harus sama-sama mengayomi, memberikan petunjuk di hal-hal yang baik, bukan malah menjadi orang yang mengkompori, yang mempanasi, seperti itu ya. Oke, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup untuk istikharah kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.